sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Al-Misri, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami ingin memperkenalkan profil singkat Syekh Al-Misri. Bahwasanya Syekh Al-Misri ini adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Beliau lahir dan besar di Mesir, menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Mesir, dan beliau adalah salah satu alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir. Dan alhamdulillah beliau dakwah di Indonesia sejak tahun 2010, dan ini sudah tahun 2023, artinya sudah tahun ke-13 beliau dakwah di Indonesia. Dan alhamdulillah sebuah keberkahan bagi kita Islam di Indonesia. Dia adalah salah satu ulama yang memegang kurang lebih 800-an kitab keilmuan, bagi Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan berbagai macam disiplin ilmu Islam yang lainnya. Selanjutnya, alhamdulillah juga beliau tahun 2018 beliau resmi menjadi warga negara Indonesia. Beliau tinggal di Jakarta. Aktivitas beliau dakwah keliling Indonesia, hampir 95% wilayah Indonesia sudah beliau kunjungi, dan juga beliau menjadi narasumber damai Indonesia Putih Piwan, mengisi acara TV nasional, dan narasumber damai Indonesia Putih Piwan, Hasanah di Trans 7, Cahaya Hati di Mus TV, Pusat Terus di RTV, dan juga menjadi salah satu dewan juri Mahfuz Indonesia pada tahun 2020-2021. Kemudian selanjutnya beliau juga ditunjuk sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau membina para peruqyah yang ada di Indonesia. Beliau mempunyai disiplin ilmuwan pengobatan dengan Al-Quran, dan dia adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan para peruqyah yang ada di Indonesia, karena beliau juga mempunyai disiplin ilmuwan khususnya pengobatan Al-Quran atau dengan ruqyah. Kemudian beliau mempunyai harapan, mempunyai program, dan mempunyai cita-cita untuk gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, di mana gerakan ini juga diinisiasi oleh almarhum Syekh Ali Jaber, di mana beliau adalah sahabat dari almarhum Syekh Ali Jaber, di mana sebelum dia meninggal mempunyai harapan dan cita-cita untuk Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh Syekh Al-Misri program dan cita-cita dan program ini, dan kita di Provinsi Riau ini bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Umat Humanity, di mana kita program menyalurkan sedekah beras untuk para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini baru berjalan beberapa bulan dan sudah kita salurkan 7,5 ton beras yang sudah kita salurkan, dan di bulan ini akan kita salurkan 3 ton beras untuk para penghafal Al-Quran dan pejuang-pejuang Al-Quran, di mana sudah kita salurkan kurang lebih 3 ton pada bulan ini. Dan ini banyak memanfaatkan, kurang lebih ada 18 pesantren dan rumah tahfiz yang tersebar di Provinsi Riau. Dan ini adalah program dan cita-cita kita, bagaimana kita membantu mensupport program para santri menghafal Al-Quran. Mana cita-cita beliau 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin yang hafal Al-Quran, yang paham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini adalah perjuangan kita bersama. Maka ada nanti sebagai nanti kita sambil mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Al-Misri, tim kita yang keliling membawa kantong infak, dan insyaallah donasi ini akan kita salurkan untuk kita donasikan untuk mensupport program dakwah, khususnya sedekah beras untuk para penghafal Al-Quran. Nanti silakan sambil jalan aja tim kita yang dan akan langsung kami hitung pada hari ini berapa donasi yang terkumpul untuk program sedekah beras. Nanti silakan tim sambil jalan membawa kantong infaknya. Mari kita mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Langsung saja kita mendengarkan kajian dari beliau kepada Syekh Al-Misri di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita pagi hari ini di waktu yang mulia ini di dalam rangka sholat subuh berjamaah, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, para ustaz, ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh alit yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah ta'zim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada, saat ini kita sudah berada di penghujung atau di akhir tahun Hijriah. InsyaAllah beberapa hari lagi, sekitar 11 hari lagi atau 10 hari lagi kita menyambut kedatangan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita berdoa tahun yang akan datang akan menjadi lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ibadah kita lebih meningkat lagi dan masjid-masjid kita dipenuhi dipadati oleh kaum muslimin. Harapan kita adalah kalau bertambah hari harusnya bertambah kebaikan. Bertambah hari bertambahnya dekatnya kita dengan Allah. Jangan sampai bertambahnya hari cuma yang hanya kita pikirkan adalah ulang tahunnya. Umat Islam sekarang digeser daripada pemahaman dan akidahnya sendiri, sehingga pada ulang tahun itu istri ngambek kalau suami tidak mengucapkan selamat ulang tahun atau tidak dirayakan. Begitu anak, karena sudah dibiasakan dengan kebiasaan yang bukan kebiasaan kita. Justru orang bertambahnya tahun harus takut sama Allah, karena dia sedang berjalan menuju Allah, hampir mau sampai. Artinya apa? Kita makin bertambah usia kita, hampir kita sampai kepada Allah, hampir kita sampai kepada kematian kita. Tapi malah dirayakan tiap lilinnya. Sudah kadang-kadang yang pernah saya lihat paling unik, usia 70 tahun dirayakan ulang tahunnya, dibeliin kue, dikasih lilin, disuruh tiup lilinnya. Pas tiup lilinnya copot giginya. Harusnya yang begitu-begitu nggak usah lagi. Boleh silakan panggil anak yatim, berbagi. Pertama untuk bersyukur kepada Allah, bertambah usia. Yang kedua sebagai niat menjadi lebih bagus. Tapi bukan dengan mengikuti tradisi orang lain. Sekarang umat Islam ini kebiasaan-kebiasaan keseharian kita sudah mulai menggeser kita daripada aturan dari syariat Islam. Terasa bahwa syariat Islam itu kurang sempurna. Sampai muncul banyak hal, ya syarul alaih, pesantren-pesantren sesat, pemahaman-pemahaman sesat, ya, dan itu luar biasa. Kenapa? Itu banyak kejadian dan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa saat ini. Itu beralasan karena ini sudah menjadi kebiasaan. Pisahkan antara kebiasaan dan agama. Pisahkan antara adat istiadat kita dan agama kita. Jangan dicampur
menyatukan antara agama dan kebiasaan. Maka harapan kita di tahun ini, sebelum berakhir kita terus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, bertaubat, beristighfar, dengan harapan dosa-dosa yang kita lakukan tahun ini diampuni oleh Allah. Halo? Halo? Masih hidup apa? Ini kayak khusyuk, wallahu a'lam, khusyuk apa ngantuk ini? Menyimak. Amin ya Allah. Jadi kita di akhir tahun ini berbanyak zikir dan istighfar. Nabi SAW dalam Sahih At-Tirmidzi kata Ibnu Umar, "Kunna na'uddu fi majlis wahid," kami menghitung dalam satu majlis Nabi 70 kali. Beliau menghitung apa? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antal ghafurur rahim. Nabi aja sendiri beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi tidak punya dosa, beda dengan kita, punya dosa luar biasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi Adam gara-gara satu dosa keluar dari surga. Gara-gara kata beliau, Nabi Adam satu dosa keluar dari surga. Kita banyak dosa, aku ingin masuk surga. Hah? Itu pernyataan Ibnu Qayyim yang sangat luar biasa. Nabi Adam satu kesalahan keluar dari surga. Kita banyak kesalahan, malah aku ingin masuk ke dalam surga. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita di akhir tahun belum memasuki tahun baru, kita berdoa kita diberi umur panjang dalam taat. Jangan cuma hanya minta umur panjang saja, tapi minta umur panjang dalam taat kepada Allah. Kalau umur itu tidak ada taat, tidak bermanfaat, tidak berkah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik kalian yang umurnya panjang dan amalnya baik. Maka ada orang, umurnya panjang tapi amalnya buruk. Maka lebih baik umur panjang dan amalnya juga baik. Dan kita tahu banyak ulama yang umurnya pendek tapi amalnya luar biasa. Imam Asy-Syafi'i wafat usia beliau 54. Beliau lahir di tahun 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau wafat 204 Hijriah. Imam An-Nawawi, beliau wafat usia 46-47 tahun. Sampai beliau tidak sempat nikah. Karena nggak mikirin nikah, tapi mikirin ibadah, mikirin Allah, mikirin ilmu. Dan ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, namanya Al-Ulama Al-Uzzah, ulama ujang yang belum sempat menikah. Mereka mendahulukan ilmu daripada menikah. Mungkin mereka nggak punya pikiran di situ, sehingga mereka sibuk terus ibadah. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Beliau tidak sempat nikah, maka meninggalkan kitab-kitab yang luar biasa. Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah saja 20 jilid. Itu baru satu kitab, belum yang lain-lain. Kemudian di antara ulama yang belum nikah, Imam Tabari yang punya tafsir At-Tabari, Imam An-Nawawi belum nikah juga, dan ulama-ulama lainnya. Kenapa? Mereka itu mendahulukan ilmu daripada apa? Daripada mikirin dunia. Tapi kalau kita bangun tidur mikirin dunia, mau tidur lagi masih mikirin dunia juga. Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya. Kapan dunia ngejar kita? Pada saat kita meninggal, walaupun punya miliaran rupiah, punya tanah yang luas, pada saat meninggal cuma dikasih 2 meter doang sama dunia ini. Bagaimana kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang? Bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai dan diridai Allah? Ini akhir tahun ini harus menjadi renungan untuk kita. Duduk bersama diri kita di tengah malam, berkhalwat dengan Allah, menyendiri dari manusia, menjauhi dari orang. Perlu kita duduk bersama diri kita, Pak. Jangan sering ketemu manusia, karena itu bala, kata ulama. Mukhalatatun nasi bala. Sering duduk dengan manusia itu musibah. Ngomongin fulan, ngomongin ini, bahkan dia merasa paling hebat, paling benar, paling suci. Padahal dosa kita, maaf, Allah menutupinya saja. Kalau Allah bongkar aib kita, gak ada yang mau di sebelah kita. Cuma hanya Rahman Rahim Allah yang menutupi aib kekurangan kita. Itulah kita perlu duduk cari pojok di masjid. Ya, sudut masjid itu duduk aja di situ, berenung di situ sambil berzikir. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah,
7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. Orang yang duduk berzikir, ingat Allah, ingat dosa, kesalahan, lalu dia bersinar air mata. Mungkin hampir kita tidak lakukan. Jarang kita tersentuh dalam hal itu. Maka perlu kita menindiri tengah malam bangun tahajud, gelar sajadah, berbisik di bumi, terdengar di langit, meneteskan air mata. Mungkin air mata itu yang akan menjadi penghalang kita di sentuh api neraka jahanam, menjadi penghalang bagi kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak tahu kebaikan mana yang menghantarkan kita ke surga. Bisa jadi sesuatu yang besar belum tentu menyelamatkan, tapi ternyata sesuatu yang kecil itu di situ terdapat keikhlasan. Bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibba. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril alaihissalam mencintainya. Bayangkan Allah mencintai hamba dan Allah manggil Jibril untuk diperintahkan Jibril itu mencintainya. Bayangkan. Thumma yunadi fis sama. Kemudian Jibril alaihissalam memanggil para penghuni langit. Fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Jibril memanggil para malaikat penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba fulan, cintailah dia. Dicintai Allah, Jibril dan para penghuni surga, penghuni langit Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Kemudian orang tersebut akan dibuat diterima di muka bumi. Maka ada orang itu kalau sekali pertama kali kita ketemu kayak sejuk, nyaman, tenang lihatnya. Berarti orang itu bisa jadi dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai oleh penghuni langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat orang tersebut diterima di muka bumi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa'abghid. Apabila Allah benci kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, ya Jibril, aku membenci fulan, bencilah dia. Thumma yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit. Inna Allah yubghidu fulanan fa'abghidu. Sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Fayubghidunahu. Semua penghuni langit membenci orang tersebut. Maka ada orang, maaf, di bumi tidak diterima, di langit juga tidak diterima. Ya, sampai seperti Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan khilafah, ya, yang membubarkan khilafah Utsmaniyah. Itu manusia ya luar biasa. Tidak boleh berjilbab, lepas jilbab, nggak boleh pakai peci kayak umat Islam, ciri khas umat Islam, nggak boleh ala Eropa. Azan nggak boleh dalam bahasa Arab. Sampai dia dengan suara azan dia bilang, suruh anjing yang menggonggong itu diam. Itu di Indonesia kan kita pernah, ya, pernah azan kan nggak boleh katanya, nggak boleh bersuara, ada suara keluar speaker azan di luar, mengganggu orang. Yang mengganggu itu yang terganggu, yang saya tahu dalam hadis Nabi yang terganggu itu syaitan. Halo? Ya. Yang terganggu dari azan itu siapa? Syaitan. Syaitan, tapi jangan lihat saya. Ya? Belakangnya. Ya, yang terganggu dengan suara azan itu syaitan. Nabi mengatakan syaitan itu kalau dengar azan lari sambil berkentut-kentut. Kenapa? Biar ketutup suara azan. Azan itu kalau dikumandangkan syaitan itu lari. Kalau sudah selesai azan balik lagi kerja, masuk ke masjid untuk ngerjain jamaah yang mau sholat. Karena masjid itu tidak ada di depan tempat karaokean, nggak ada. Ngapain dia di situ? Manusia udah rusak di situ. Syaitan itu ada di depan masjid. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid bukan orang sembarangan, orang pilihan. Maka perlu syaitan yang besar, syaitan yang berotot. Ya. Jadi di Indonesia kita boleh, katanya tak boleh ada suara azan. Suara azan itu panggilan sholat. Dari mana kita tahu panggilan
sholat sudah masuk, itu dengan azan. Tapi itu apa? Katanya nggak boleh mengganggu. Ya silakan yang mau terganggu. Giliran suara lonceng terdengar dari gereja-gereja boleh aja kok. Di Mesir atau di Timur Tengah, suara lonceng itu di gereja nggak masalah, nggak ada yang bermasalahkan. Dan juga kita azan, dan dia tidak berani main lonceng itu ketika suara azan, nggak boleh. Bentrok-bentrokan gitu nggak ada. Dia tahu waktu sholat jam berapa, dia hafal. Dia nggak berani main begitu. Kenapa? Karena dia takut. Takut apa? Mengganggu ibadah orang lain. Ini suara azan, panggilan. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang diterima seperti Mustafa Kamal Atatürk itu. Sampai ulama di zaman itu tidak ada yang menyelamatkan jenazah. Ulama nggak sholat, orang kafir, sudah jelas. Tapi subhanallah diagungkan di Turki saat ini, maka tidak boleh Anda itu sampai menghina Mustafa Kamal Atatürk. Karena itu disebut ya orang-orang pahlawan bagi mereka ya. Tapi itu memang melenceng dari agama Islam. Sampai dia nggak boleh azan dalam bahasa Arab, azan itu pakai bahasa Turki. Masih ada sampai sekarang rekamannya di YouTube. Rekaman bahasa azan suara bahasa Turki, nggak boleh bahasa Arab. Itu semua dibubarkan. Khilafah dibongkar, semua luar biasa. Akhirnya subhanallah dikatakan bahwa dia dikubur di tanah, nggak diterima. Allah a'lam bishawab. Akhirnya dia sekarang dikubur di dalam marmer, ya. Dan dikatakan sebagian orang yang sudah masuk sana ada bau yang tidak baik. Nah itulah menentang Allah dan syariat Allah ya, nggak mungkin ada bau yang harum. Itu sulit. Yang baunya harum itu hafal Quran, orang ahli ibadah, yang azan, itu orang-orang yang soleh, yang rajin puasa, rajin zikir, dan lain sebagainya. Maka itu mereka yang menjadi harum di dunia dan di akhirat. Maka apabila Allah membenci hamba, dibenci oleh Jibril, penghuni langit, bahkan penghuni bumi juga tidak suka dengan dia. Ya, seperti manusia yang keluar kemarin, itu pakai imam gitu kayak ustaz, ya, tahulah sendiri kalian. Itu beda mati-matian itu Az-Zaitun. Baru kemarin saya nonton, ya Allah, ini udah sesat masih aja ngeles. Katanya keponakan saya belajar di situ. Ente dan keponakan kamu dan keluarga kamu sesat. Kenapa? Ya karena itu pemahaman melenceng. Maka kalau Allah benci hamba itu, subhanallah, gak ada satupun yang mencintainya. Dan orang tahu semua itu penjilat dan munafik. Jangan orang yang berilmu, orang yang biasa saja, orang awam tahu ini munafik ini penjilat. Ya, tahu sendiri lah, ada jenggotnya terus ada imamahnya, ya nggak usah kasih lihat foto dia nanti masalah lagi. Ya, nggak perlu kita sebut nama, masyarakat tahu lah. Itu udah jelas sesat masih dibela. Berarti kamu ini benci Allah. Buktinya apa? Dibenci manusia juga di muka bumi. Sampai orang-orang ahli ibadah, orang beriman juga membencinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut dibuat tidak diterima di muka bumi. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah, istiqamah dalam ibadah. Halo? Yap. Istiqamah dalam Ibadah. Ada seorang murid berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak seperti yang diceritakan di masyarakat awam ya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini salah satu ulama mazhab Hambali dan Syafi'i. Dan beliau punya kitab-kitab. Jangan dengar cerita-cerita bahwa ini begitu. Memang kata ulama, beliau banyak karamahnya. Dan itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita mengakui karamah untuk para wali dan para ulama. Itu dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ulama ada. Tapi banyak cerita-cerita yang dikarangkan tentang beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani ini ada seorang murid berkhidmat kepada beliau 5 tahun. Kata muridnya apa? Kata muridnya, wahai Syekh, saya berkhidmat kepadamu 5 tahun tidak pernah sekalipun lihat ada karamah dari dirimu. Nggak pernah sekalipun lihat ada karamah itu. Kau terbang atau apa yang gitu kan? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Coba perhatikan. Wahai anakku, apakah engkau mendapati aku meninggalkan perintah Allah? Ya kata murid itu tidak. Apakah kau melihat aku meninggalkan sunnah Rasulullah? Kata beliau tidak. Wahai anakku, demi Allah inilah karamah. Karena istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Maka ada doa yang namanya doa istiqamah yang diajarkan oleh Rasulullah
jangan lupa setiap hari baca doa itu. Dan kita semua pasti hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Istiqamah ini bukan gampang, berat. Yang ringan itu istirahat. Istiqamah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka orang yang istiqamah sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan orang sembarangan. Dan tanda dia bukan orang munafik. Kalau dia bilang kamu munafik, maaf, saya sholat subuh berjamaah di masjid. Maka Nabi bersabda, "Athqalus sholati 'ala al-munafiqin al-fajr wal isya." Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik tidak mau datang sholat subuh dan isya. Ya, kecuali kalau sudah tanda mendekat pilpres dan pilkada. Ya. Nah, itu karena sementara waktu. Tapi orang kalau sebentar lagi kalian lihat pejabat pada hadir di saat pertama, nah pakai baju bagus, gamis atau sorban apa segala macam, itu tanda pilpres sudah dekat, pilkada sudah dekat. Giliran perlu umat Islam, masya Allah, numis dia sama umat Islam. Tapi kalau sudah jadi, umat Islam ditendang sama mereka, umat Islam diabaikan. Maka setiap orang memberi suaranya kepada orang yang tidak tepat, tunggu nanti di akhirat Anda akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman, "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Akan dicatat kesaksiannya dan dia akan bertanggung jawab. Kenapa kau pilih ini? Kenapa kau pilih itu? Sampai Allah kisos, termasuk kambing, kata Nabi. Kambing bertanduk sama kambing tidak bertanduk itu dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau berantem aja kambing itu dikisos oleh Allah. Alaihissallahu bihakamil hakim. Maka apapun yang kita lakukan, kita timbang dengan syariat. Jangan dengan hawa nafsu, dengan akal, dengan adat. Timbang dengan timbangan, benar gak ini? Boleh ini gak? Jangan asal dikerjakan kemudian tidak ada dalam syariat Islam. Maka istiqamah itu yang perlu kita biar lebih dekat kepada Allah. Biar benar-benar kita menjadi hamba yang rutin hadir di masjid Allah, di rumah Allah. Maka istiqamah ini berat, maka perlu perjuangan. Kemudian yang kedua, agar menjadi hamba yang dicintai Allah, bacalah Al-Quran dan mentadabburi artinya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, kita akan merasakan begitu dekatnya Allah dengan kita. Kalau kita mau berbicara dengan Allah, kita sholat. Kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, baca Al-Quran, kata Allah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dahulukan taat kepada Allah daripada mentaati hawa nafsu kita, keinginan kita. Sembelihlah keinginan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih keinginannya pada saat diperintahkan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim baru dikasih Ismail itu usia beliau 86 tahun, nunggu anak usia 86 dikasih Ismail. Baru mulai dewasa saja, betapa cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail, malah disuruh sembelih itu anak. Enggak melalui Jibril, tapi lewat mimpi. Dan mimpi para nabi itu adalah perintah, wahyu. Dan disuruh apa? Disuruh sembelih pakai tangan ayahnya sendiri. Ya Allah, betapa beratnya Nabi Ibrahim itu. Maka Allah katakan dalam surah As-Saffat, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguhnya ini ujian yang berat, yang nyata. Maka Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari beliau dua jalur. Semua para nabi yang datang sesudah beliau itu semua kembali nasabnya ke Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim, tadi garis dua, lahir Ismail, terus di ujung Ismail ini ada Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Garis kedua Nabi Ishak, kan Ismail lahir dari Hajar. Usia Nabi Ibrahim 86 tahun diperkirakan. 13 tahun baru dikasih anak namanya Ishak dari Sarah. Yang pertama istrinya namanya Hajar, yang kedua itu namanya Sarah. Dari Ishak lahir Nabi Yaqub, dari Nabi Yaqub lahir Nabi Yusuf, dan seterusnya. Nabi terakhir dari Bani Israil Nabi Isa, dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Bahkan kita mengikuti agamanya beliau, milahnya beliau.
Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah millah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ummah itu sebagai umat, artinya semua kebaikan ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para jemaah Nabi Ibrahim memiliki keinginannya. Beliau cinta kepada anaknya, tapi karena perintah Allah suruh sembelih, maka beliau terus mau melaksanakan. Allah menebus anaknya dengan seekor sembelihan yang besar. Maka sembelihlah hawa nafsu kita kalau bertentangan dengan syariat Islam. Kadang-kadang orang ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ya biasanya saya begitu Pak. Nah, nggak ada kebiasaan. Seperti contoh, orang kalau meninggal dunia, kita dengar sebagian masyarakat memberi fidyah beras. Beras katanya apa? Mengganti sholatnya. Ya, yang anak bingung nggak bisa digantikan sholat. Ya, seperti ajaran sesat yang baru muncul kemarin. Ada perempuan sholat isya 100 rakaat. Loh kenapa? Stop buat minggu depan. Lah stop. Memang mau beli beras? Mana ada stok sholat sampai minggu depan? Nggak ada sama sekali. Dan sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili. Gini, puasa bisa diwakili. Kalau orang meninggal dunia, man mata wa alaihi siyam, hadis Nabi, barang siapa meninggal wa alaihi siyam dan dia punya puasa, shama anhu waliyyu. Keluarga ahli warisnya itu boleh menggantikan puasanya. Dia contoh 30 hari dengan puasa. Boleh diqadha oleh keluarga orang dalam satu hari mereka qadha puasa selesai. Maka boleh diwakili. Haji bisa diwakili, badal haji, badal umroh. Ya, ada orang yang menunaikan zakat kita tidak dia. Tapi kalau sholat tidak bisa diwakili. Yang mengerjakan sholat adalah kita sendiri, nggak bisa. Maka saya bingung ketika datang ke Indonesia, tiba-tiba saya hadir di dalam satu acara. Ini kenapa ini? Karung banyak ini. Katanya ini beliau kemarin hampir 2 minggu nggak sholat. Kenapa nggak sholat dia? Karena sakit kali koma. Kalau lagi koma sudah nggak ada kewajiban. Seperti orang pikun. Halo? Yap. Orang kalau sudah pikun total, udah gugur kewajiban, nggak wajib sholat. Kenapa? Ini nggak ada. Kata ulama, mana taklif. Ini yang buat kita beban sholat atau tidak, ini akal. Syarat wajibnya ibadah adalah diantaranya balik Akal. Kalau akalnya sudah diambil, mau diapain? Nggak mungkin. Maka kan saya nanya, ini kenapa ini? Katanya ini beliau sebelum meninggal seminggu nggak sholat atau sebulan, maka kita bayar fidyah sampai karungnya begini dikasih terus balikin lagi. Aku beli mau pulang aja di karung. Jadi apa? Jadi hal ini nggak bisa diwakili sholat. Itu nggak bisa. Sholat itu kita yang harus kerjakan masing-masing. Itu disebut ibadah badaniyah. Nggak bisa diwakili orang lain. Maka apabila keinginan kita, tradisi kita bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan itu. Dan katakan itu tradisi, tapi bukan agama. Dan banyak sekali yang ada di masyarakat yang itu berbeda. Anggap itu tradisi, tapi bukan syariat. Ya, dan banyak sekali kalau kita ceritakan banyak hal yang berbeda dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasul. Kemudian para jemaah agar dicintai Allah bersegera untuk mentaati Allah. Kalau sudah ada perintah dari Allah, segera laksanakan. Halo? Yap. Pernah nggak antum dengar Nabi pernah azan sholat di waktu? Pernah nggak dengar? Pernah nggak Nabi azan untuk sholat? Sholat subuh, asar, maghrib, isya. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah Nabi azan. Nabi azan ketika cucunya lahir dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menjadi rujukan ulama bahwa ketika Al-Hasan lahir cucunya Nabi azan itu karenanya. Tapi kalau Nabi azan sholat waktu nggak ada. Apa kata ulama? Hikmah dia luar biasa. Karena kalau Nabi azan, kasihan yang ada di situ. Nabi bilang, hayya 'alas shalah, nggak ada yang datang, kafir semua. Nah, kalau muazin aja bilang hayya 'alas shalah, kita nggak datang, dosa, betul? Tidak. Kita sudah dengar azan. Nabi kalau manggil kita nggak datang, itu kafir. Dan itu salah satu kasih Allah untuk umat yang hidup di zaman itu. Yang kedua, yang pertama dikatakan bahwa kalau Nabi manggil hayya 'alas shalah, nggak ada yang datang, atau dia dengar suara Nabi, apapun kondisinya, mau sehat, mau sakit, mau apapun, wajib memenuhi panggilan Rasulullah.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila kalian dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Wajib taat, wajib datang. Yang kedua, dikatakan bahwa posisi imam lebih mulia dibanding muazzin. Dan itu yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Kita tidak pernah tahu mereka kumandangkan azan di waktu, tapi mereka sering menjadi imam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, berkhalwat dengan Allah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu waktu para pencinta, ya, menunjukkan kecintaan kita kepada Allah di sepertiga malam. Beda dengan orang lain. Sepertiga malam dia bangun, dia sholat sampai subuh. Kenapa? Bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bersahabat dengan orang saleh, agar kita dicintai Allah. Kita dekat dengan para pencintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu. Kata Nabi dalam doa, ya Allah, aku mencintaimu. Ya, aku memohon cintamu ya Allah, dan cinta kepada mereka yang mencintaimu dan mereka yang engkau cintai ya Allah. Kemudian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbanyak beristighfar, bertaubat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik. Man ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Maka kalau dibilang, hei kematian, kata orang amit-amit, saya masih muda, mati gimana sih? Orang masih muda dibilang mati. Bilang alhamdulillah, amin ya Allah, saya siap, saya taat. Memang kematian kalau datang, ente bisa nolak, ente bisa mundur, nggak bisa. Tapi berdoa, ya nggak apa-apa. Kalau kematian itu datang kapanpun saya siap. Ya Allah, berikan kesempatan bagi hamba untuk taubat dan husnul khatimah. Amin. Amin. Itu yang kita harapkan semuanya. Inilah di antara beberapa hal yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita terus mengejar cintanya Allah agar kita semua menjadi hamba yang diridhai, dicintai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum wallahu taala a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian nasihat ataupun kajian dari Syekh Al-Misri. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, baik seputar materi yang beliau sampaikan ataupun di luar materi yang beliau sampaikan. Dua orang penanya memberikan kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah hadir di tempat kami. Sangat bahagia sekali. Kemudian pertanyaan saya adalah masalah qada sholat. Masalah qada sholat. qada sholat. Misalnya ada juga kami dengar bahwa kalau waktu kita dulu hidup kita banyak meninggalkan sholat, maka sekarang kalau bisa kita qada, apakah itu betul dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan 23 malam bisa baik. Sekarang apabila kami ini kan tidak habis Quran, kalau membaca satu ayat terus berulang-ulang sampai kita lanjut ke apakah boleh kita pakai ulang kedua ayatnya mungkin saya sampai itu kan buang-buang dia ulang-ulang terus dibaca gitu sampai kita apabila buku itu apakah itu bagi semua atau bagi boleh gitu karena kami tidak habis terus saya memastikan Kurang jelas. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah muqaddah salat. Itu pembahasan luas banget dibahas oleh para ulama. Kata ulama tidak lepas dari dua hal ini. Pertama, salat yang tertinggal itu karena dalam posisi tidur atau lupa. Maka pada saat dia ingat atau saat bangun dia harus kerjakan salat. Dalam hadis Nabi SAW, "Man nama
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. Barang siapa yang lupa atau tidur dari sholatnya, maka pada saat dia bangun atau ingat itu kafarahnya harus sholat di situ dan dia tidak dosa. Seperti ini, orang tidur kemudian lewat sholat subuh, dia nggak berdosa. Tapi kalau dia tidur pas mau subuh, itu baru berdosa. Udah mau jalan subuh, tidur bablas, kecuali kalau kecapean dan tidak bisa makan itu. Dia begadang sepanjang malam, sudah mau jam 4 tidur dia. Nah itu dosa. Tapi kalau dia memang tidur dari jam 8, jam 9, tapi karena kecapean seharian kerja dan lain, dan bablas subuh sampai bangun jam 6, jam 7, jam 8, itu tidak berdosa. Laisa tafritu fil naum, innama tafritu fil yaqظah. Yang disebut lalai itu bukan karena tidur. Yang disebut lalai itu orang dalam keadaan terjaga. Sudah melek, sudah bangun, sudah dengar azan, tapi tidak sholat. Itu yang dosa. Maka pada saat dia ingat, langsung dia kerjakan. Yang kedua, dia meninggalkan sholat karena tidak percaya atau sengaja. Itu jadi perdebatan ulama luas. Ada yang bilang dia kafir, ada yang bilang dia fasik, harus diajak taubat 3 hari, dan banyak sekali pembahasan lain. Kemudian ini pembahasan dalam satu ayat ini. Kedua, ulama mengatakan apakah wajib sholat itu diqadha atau tidak. Kalau seandainya tertinggal, wajib diqadha. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib diqadha, tapi wajib dilakukan dengan taubat dan istighfar. Harus mohon ampun kepada Allah dulu. Jumhur ulama mengatakan wajib diqadha dan bertaubat, dan diqadha terus pelan-pelan aja. Diperkirakan aja berapa tahun, berapa sholat. Diperkirakan saja, nggak harus. Nggak mungkin kita ingat berapa angka yang kita tertinggal, tetapi usahakan untuk ya kira-kira 20 tahun atau 10 tahun, setahun, sekian sholat dikalikan, itu bisa dikatakan. Itu jumhur ulama, mayoritas. Ada sebagian mazhab mengatakan bagi mereka yang tertinggal sholat, istighfar dan berbanyak sholat sunnah. Berbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah akan menutupi kekurangan sholat fardu kita. Dari mereka hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, yang pertama akan dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya lulus, yang berikutnya baik, lulus. Sholat yang tidak lulus, berikutnya tidak lulus. Kemudian Allah katakan kepada malaikat dan Allah tahu, unzuru hal abdi bertawaf, apakah hamba ini punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah akan menutupi kekurangan sholat fardunya. Maka itu jadi dua mazhab yang besar ini. Ada mayoritas ulama wajib diqadha, yang kedua adalah ulama yang mengatakan cukup beristighfar dan berbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah akan menutupi kekurangan fardu kita. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengkiaskan puasa juga. Kalau dulu tinggal puasa, kemudian kita taubat, cukup berbanyak puasa sunnah aja, karena akan menutupi kekurangan fardu kita. Dikiaskan dengan hadis yang tadi. Allah Taala a'lam. Yang kedua terkait dengan masalah membaca Al-Quran di tengah malam ya, atau khususnya mungkin dalam sholat atau di luar sholat, satu ayat yang diulang atau satu surat yang diulang berkali-kali, itu boleh. Karena banyak sekali riwayat dari Rasulullah, Nabi bangun sholat tahajud cuma dengan satu ayat, diulang-ulang berkali-kali. Ya, itulah boleh. Maka boleh walaupun satu ayat saja diulang-ulang, itu diperbolehkan. Tapi itu dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, maka itu diperbolehkan berdasarkan banyak riwayat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Satu orang dari jamaah ibu ada? Ya, silakan. Singkat aja pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan Ustaz, jam berapa yang afdal yang kita mengerjakan sholat tahajud, dan ayat apa yang lebih baik yang kita bacakan? Terima kasih. Jam hafal. Jam berapa itu mulai dari jam 12, karena jam 12 itu pertengahan malam. Sepertiga malam ya sekitar jam 2-an lah, itu boleh. Ya. Jadi afdalnya jam 2 sampai Ya sampai menjelang subuh. Terima kasih. Ayat yang dibaca bebas, tidak ada bacaan tertentu seperti sholat duha. Kita di Indonesia bilang sunnahnya harus baca sholat duha, kemudian sholat apa lagi? Walaili ya. Oh syamsi maaf, syamsi duha sama walaili la yakhsha. Itu tidak ada sunnahnya. Bebas baca surat dan tidak ada doa khusus sholat duha. Allahumma inna duha duhauka wa
wal bahaba itu bukan dari Nabi, itu dalam kitab fikih. Ya, bahkan ditolak oleh sebagian ulama karena ada kalimat-kalimat yang kurang tepat. Jelas? Maka baca surat apa saja boleh, ayat apa aja boleh, yang penting sholat tahajud. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Akidah. Ini masih viral juga sekarang kan, yang dipertanyakan tentang Al-Quran. Kenapa? Apakah Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Nah sekarang ini muncul lagi sekarang. Itulah Ustaz. Ya, itu aja pertanyaan awalnya Ustaz. Siapa yang bilang Quran makhluk? Itu sesat dan menyesatkan, bodoh dan membunuhi orang. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau diuji, disiksa gara-gara itu kalimat itu. Imam Ahmad bin Hanbal di masa hidup beliau terjadi fitnah yang kita kenal, fitnah khalqul Quran. Fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita meyakini. Itu pemahaman orang-orang sesat dan musibah besar kalau muncul saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal diberi julukan Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah karena persoalan itu. Setiap ulama mazhab ini mendapatkan fitnah dan ujian masing-masing. Ujian besar Imam Ahmad bin Hanbal adalah masalah khalqul Quran. Sampai beberapa ulama di masa beliau tergelincir kakinya. Mereka bilang makhluk agar mereka menyelamatkan diri mereka. Tapi Imam Ahmad tetap tegar bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Tidak ada orang Muslim yang meyakini Quran itu makhluk Allah. Quran itu kalam Allah. Ya, Quran itu kalam Allah munazzal ala Rasulullah Muhammad SAW. Quran itu adalah firman Allah. Tidak ada, kalau ada satu Muslim manapun, apalagi kalau dia ulama, itu musibah besar itu. Itu kata orang Indonesia bahasa kasarnya blow on banget itu. Kalau dia ulama ya, itu harus dikurung di kandang ayam. Kalau nggak bisa saya kurung ya. Karena itu musibah, fitnah besar itu kalau muncul lagi. Itu Imam Ahmad bin Hanbal diuji itu masalah khalqul Quran. Luar biasa, memang Indonesia kita ajaib itu setiap hari ada ajaib itu. Ya, setiap hari luar biasa, ajib. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat yang memviralkan hal itu atau yang membangkitkan fitnah ini lagi, Allah kasih hidayah. Kalau tidak biar cepat mati. Amin. Allahu Akbar. Silakan ibu yang tadi mau bertanya boleh. Ada satu lagi kan? Singkat aja pertanyaan. Bunda ini sama beliau biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak imam-imam atau ulama kita yang tidak menikah sampai menikah. Bagaimana hubungannya dengan yang sering saya dengar bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nikah lagi. Jadi persoalan nikah ini jadi masalah khilafiyah para ulama. Apakah nikah itu wajib atau sunnah? Jadi kata ulama kembali ke 5 hukum taklifi namanya. Kadang-kadang menjadi makruh, kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang menjadi wajib, dan seterusnya menjadi mubah. Maka bagi mereka rasa bahwa nikah itu sunnah, tapi mereka pun yang kewajiban lebih besar adalah menuntut ilmu dan mengajari ilmu. Jadi menuntut ilmu wajib. Jadi mereka dahulukan daripada yang sunnah. Dan setiap ulama punya definisi masalah hukum nikah itu berbeda-beda. Jelas sudah? Bukan mereka menentang orang yang menikah, tidak. Tapi mereka tak punya waktu untuk bikin nikah. Dan mereka beranggapan bahwa jika saya menikah, istri saya terlantar karena mereka sering berpergian dari negeri ke negeri, mereka akan melantarkan keluarganya. Maka mereka bilang tidak, daripada saya dosa, mendingan tak usah. Dan mereka pun yang puasa, Imam Nawawi sehari sekali makan kurus, kering dia. Beda dengan kita, setiap sebentar makan. Tidak, ya. Maka ulama menilai itu demikian. Walaupun kita tahu bahwa sunnah Rasulullah SAW lebih utama. Sebagaimana dalam hadis sahih ada 4 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Kan rumah Nabi sebelah dengan masjid yang ada makam Rasulullah. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah. Karena taqalluha. Ibadah Nabi sedikit banget. Ada satu bilang, aku ini puasa tidak berbuka sama sekali. Yang satu bilang, aku nggak mau nikah sama sekali.
Yang satu bilang saya sholat sepanjang malam, nggak tidur sama sekali. Akhirnya dia bisa sholat pas dengar begitu kata Nabi, aku dia paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah SWT. Tapi aku sholat malam dan tidur. Aku puasa dan berbuka. Aku menikah dengan wanita. Inilah sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Jelas benar? Allah Ta'ala. Nah, silakan yang bertanya terakhir, pertanyaan sebelah sana. menjamah sholat seperti apa dan berapa lama, misalnya saya di Pekanbaru ini sudah 10 hari. Nah, apakah selama 10 hari itu saya menjamah sholat atau mungkin ada batas waktunya berapa lama? Dan alhamdulillah saya di Pekanbaru ini saya selalu bangga karena hampir setiap situ mengadakan ceramah seperti ini. Nah, kemarin saya orang masuk surga insyaallah. Sahabat masuk dulu. Kebetulan saya kemarin mencoba di Masjid Al-Badar mengikuti sholat Isya. Nah, itu saya mengikuti berjamaah sholat Isya 4 rakaat. Apakah kebetulan ada ceramah, kami menunggu sampai waktu Isya. Jadi ikut maghrib menunggu sampai Isya. Apakah setelah sholat maghrib itu saya langsung menjamah sholat atau menunggu berjamaah lagi sholat Isya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, karena pertanyaannya panjang, saya potong-potong ya. Jadi gini, bagi orang di dalam Islam diberikan keringanan, rukhsah melakukan jamak dan qasar. Jamak itu menggabung dua sholat, qasar itu disingkat, ya jadi 2, yang 4 jadi 2, yang 3 tetap, yang 2 tetap. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Yang di qasar itu sholat zuhur, asar dan maghrib dan isya. Jadi pada saat kita dalam perpergian jauh, minimal saja, ini kan khilafiyah para ulama mazhab menentukan berapa kilometer yang kita tempuh gitu, baru kita disebut qasar. Biar paling sedikit aja 80 kilo. Berarti mulai dari angka 80 kilo sampai ke atas itu termasuk qasar. Jelas benar? Yang ketiga, berapa lama saya akan jamak dan qasar? Kalau mazhab Syafi'i 3 hari di luar hari masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Kalau mazhab Hanafi maksimal 40 hari dan itu maksimal dalam mazhab. Jelas? Mazhab Syafi'i itu 3 hari. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan maksimal 14 hari. Kalau sudah hari ke-15 tidak qasar lagi, ikut sholat sempurna. Ada sebagian ulama baru mengatakan bahwa qasar itu boleh dilakukan walaupun setahun, selama seperti anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri. Boleh mereka qasar sholat selama tidak ada niat tinggal di negeri tersebut, dan ini pendapat ditolak oleh para ulama karena harus dibatasi. Ya, Jamak qasar. iya. Jamak qasar. Jamak qasar sebagian ulama baru ya, bukan ulama lama, ulama salaf. Ulama baru ini mengatakan boleh jamak qasar walaupun setahun selama tidak ada niat tinggal di negeri tersebut, seperti orang bekerja di luar negeri atau menuntut ilmu dan lain. Tapi pendapat ini ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan prinsip dan aturan yang di dalam masalah sholat. Jelas? Maksudnya saya jelaskan gambaran-gambaran biar kalau antum pernah dengar atau suatu waktu dengar tidak terkejut, masa setahun, 2 tahun. Nah itu ada pendapat ulama, mereka punya argumen dalam hal ini, tapi ulama tidak menerimanya pendapat tersebut. Berarti maksimalnya berapa hari? Maksimal kita bagi mazhab Hanafi 14 hari. Maka Bunda kalau seandainya sudah di sini 10 hari, berarti masih 4 hari lagi boleh. Kalau sudah lebih dari 14 hari, berarti wajib sholat sempurna. Bunda mengatakan bahwa sholat maghrib, berarti kalau qasar harus atau jamak, berarti tarik maghrib, tarik isya ke maghrib, betul? Sholat maghrib dulu 3 rakaat bersama imam boleh.
tapi nanti sholat langsung aja kerjakan sholat 2 rakaat. Jelas? 2 rakaat yang kita sebut sholat isya itu diqasar sebelum mengikuti kajian. Karena kalau bunda duduk di masjid sampai sholat isya dan ikut sholat berjamaah wajib sempurna. Gini, halo? Yap. Saya ini tinggal di sini, wilayah ini. Saya sholat sempurna, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, betul? Betul. Nah, kalau saya musafir, tiba-tiba masuk masjid, orang pada sholat zuhur, saya ikut di belakang imam. Saya beranggapan saya sholat qasar, itu tidak sah. Harus ikut sempurna bersama imam. Maka musafir, ya, kalau ikut di belakang imam muqim yang tinggal di wilayah tersebut, wajib sempurna sholatnya. Tapi kalau muqim boleh ikut di belakang musafir. Saya lagi bersama jamaah, habis itu mereka selesai zuhur, kita masuk, kita sholat zuhur dan asar qasar. Saya sholat 2 rakaat salam, zuhur 2 rakaat salam, sholat asar. Tiba-tiba ada jamaah orang-orang dekat sini, wilayah sini, ikut sholat bersama kita. Kan kita sholat 2 rakaat salam, dia wajib sempurnakan. Maka musafir kalau ikut di belakang muqim wajib sempurna. Tapi kalau muqim di belakang musafir boleh, karena nanti tinggal terusin aja, tinggal ditambahkan yang kurang dalam sholat itu. Terus saya tambahin satu hal lagi yang biasa sering terjadi kesalahan besar di masyarakat adalah pada saat kita sholat zuhur dan asar di waktu asar, jangan takhir. Zuhur dan asar di waktu Akhir. yang dikerjakan dulu apa? Zuhur. Banyak orang kerjakan yang asar dulu, beralasan bahwa ini waktunya asar. Salah. Karena wajib tertib. Wajib apa? Tertib. Zuhur dulu baru Asar. asar. Karena berkali-kali saya sering dengar itu, bahkan menemukan banyak orang yang sholat zuhur dan asar jamak takhir, sehingga dia bilang, ini waktunya asar, ngapain zuhur dulu? Loh, ente kadang-kadang ini kan zuhurnya dulu sesuai urutan, zuhur dulu baru asar. Jelas? Ya. Karena ini sering terjadi, maka kita bisa perbaikinya. Maka itu masalah fikih qasar dan jamak itu besar. Saya punya buku segini tentang masalah qasar salat dua segini. Ya, menurut 14 hari. Maka bunda 14 hari maksimal untuk ikut sholat qasar. Jelas? Dan kalau sudah sholat maghrib langsung sholat isya aja 2 rakaat. Ya, kalau mau di qasar. Tapi kalau mau ikut nunggu bersama imam, maksudnya ikut kajian sholat isya bersama mereka, wajib sempurna 4 rakaat bukan 2 rakaat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Syekh Muslim. Insyaallah apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, nanti informasi dari masjid nanti setelah kami menyampaikan pengumuman kita semua syuruk dan ada sarapan bersama. Jangan dulu bubar. Dan ini kami menyampaikan oleh Ibu Jamaah sekalian, kami umumkan donasi yang terkumpul melalui infak berjalan tadi berjumlah 1.646.500 rupiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini kita ada buku berobat dengan ruqyah. Buku ini akan kita bagikan kepada jamaah sebagai bentuk hadiah dan kenang-kenangan kepada jamaah yang ingin ikut bagian dalam perjuangan yang sedang kita gerakkan. Perjuangan kita yaitu program mencetak 1 juta hafal Al-Quran. Dan di Provinsi Riau ini kita ada program sedekah beras untuk para penghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah di awal sudah kami sampaikan, kita sudah 7,5 tahun kita salurkan, dan di bulan ini 3 ton beras yang akan kita salurkan. Ada kurang lebih 18 pesantren dan rumah tahfiz di Riau yang sudah kita bantu dan kita support. Dan ini buku ini akan kita bagikan kepada jamaah. Caranya cukup simpel, Bapak Ibu jamaah sekalian, cukup berniat saja. Berniat pada pagi hari ini untuk ikut bagian dalam perjuangan yang sedang kita gerakkan ini. Kapan sedekahnya? Kapan donasinya? Bisa kapanpun, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan rezeki bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Tidak masalah, kami hanya memberikan kesempatan saja bagi Bapak Ibu jamaah sekalian untuk yang ingin membantu mensupport
support dan ikut bagian dalam perjuangan kita. Mungkin hari ini kita tidak bisa menghafal Al-Quran karena terbatas dengan usia, terbatas dengan waktu, terbatas dengan kesibukan kita. Namun kita tetap bisa digolongkan sebagai pejuang Al-Quran dengan cara kita membantu para santri menghafal Al-Quran. Uang yang kita kumpulkan kita belikan beras dan kita salurkan untuk para penghafal Al-Quran, dan beras ini akan mereka masak dan akan menjadi makan mereka, dan insya Allah setiap butir beras atau sesuap nasi yang mereka makan adalah bentuk dari harta kita, dan ini adalah bentuk amal jariah mengalir harta kita di dalam daging mereka. Kita yakin dan percaya setiap guru, setiap ayat, setiap juz para santri baca, maka insya Allah akan sejauh itu juga panen yang akan terus mengalir. Dan juga kita ada voucher umroh yang juga kita bagikan kepada jamaah, seluruh jamaah yang ingin bagian dalam perjuangan kita, yaitu voucher umroh senilai 1 juta rupiah yang mendaftar di Travel Umroh, dan ini adalah sebagai tanda apresiasi bagi kita bahwa pada jamaah yang ingin ikut bagian dalam perjuangan kita. Caranya cukup simpel, cukup berniat saja Bapak Ibu jamaah sekalian, dan niatkan lillahi ta'ala dan sambil berdoa kepada Allah. Sambil berdoa pada pagi hari ini yang mungkin punya hajat anak-anak jadi penghafal Al-Quran. Mungkin hari ini ada anak kita yang lagi TK, SD, SMP, SMA, kita doakan. Mungkin ada yang di pesantren, kita doakan. Dari salah satu 1 juta penghafal Al-Quran yang dicita-citakan oleh guru-guru kita ini ada di antara anak cucu dan keluarga besar kita. Diniatkan lillahi ta'ala dan kita sama-sama mengaminkan, dan kita yakin dan percaya Bapak Ibu, meskipun belum ditunaikan pada pagi hari ini, pada hari ini kita yakin dan percaya insya Allah sudah dicatat amal soleh sebagai niat baik Bapak Ibu jamaah sekalian untuk ikut bagian dalam perjuangan kita. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, Syekh, saya hari ini ingin berniat untuk ikut bagian dalam perjuangan ini, namun tidak tahu besok, lusa, minggu depan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini dikategorikan hutang? Maka jawabannya tidak. Ini bukan hutang. Mungkin ada juga ada pertanyaan, Ustaz, saya hanya pekerja biasa, pekerja bulanan, bisakah ini dicicil? Saya sedekah 100, 200 setiap bulan? Maka jawabannya bisa. Tidak masalah. Kami hanya berikan kesempatan saja kepada jamaah untuk bersama-sama ikut bagian dalam perjuangan ini. Langsung saja Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin berniat membantu mensupport program kita, kami memberikan untuk 5 orang pertama yang berani mengangkat tangan maju ke depan, kami buka nominal sedekah terbaik dengan nominal 2 juta rupiah. Silakan. 1 orang, ada lagi 2 juta rupiah. 2 orang, silakan Bapak maju. Bukunya diserahkan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada saya kami persilakan. Ada lagi? Cukup berniat saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Bismillah. Langsung bukunya ini adalah buku berobat dengan ruqyah. Di dalam buku ini ada salah satu buku rujukan para peruqyah dan juga voucher umroh senilai 1 juta rupiah. Silakan ada lagi dengan nominal 2 juta rupiah. Berniat saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita yakin dan percaya insya Allah nanti Allah yang akan menyampaikan niat dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada lagi? Langsung dicatat oleh tim kita. Silakan bismillah. Dengan nominal 2 juta rupiah dan penunaiannya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan.